warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidalina dari kelas KSAP 22C dengan NPM 2250154. Di sini saya akan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan menanyakan mengenai pandangannya terhadap sistem demokrasi di Indonesia ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosidalina, mahasiswa semester 1 dari STI Tridharma. Mohon izin, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancara saya? Bersedia, berkenan. Silahkan. Baik. Sebelumnya saya boleh meminta untuk Ibu memperkenalkan diri Ibu sekaligus pekerjaan Ibu saat ini. Nama saya Bu Eni Suciani SPD. Saya mengajar di SMK Yadika Soreang. Baik, pertanyaan yang pertama. Menurut pemahaman Ibu, apa sih itu demokrasi selain dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Kalau menurut saya pribadi gitu ya, untuk demokrasi itu bagaimana si masyarakat itu bisa mengeluarkan pendapatnya sesuai yang tercantum di pasal 29. Jadi kan dari yang saya tahu gitu ya, demokrasi itu kan dari kalimat istilahnya itu demos dan kratos, di mana rakyat dan pemerintahan. Jadi pemerintahan itu bisa memberikan ruang kepada rakyatnya untuk memberikan aspirasi apa sih yang bisa membuat si pemerintah itu berjalan dengan rakyat dan bisa menguntungkan atau mesejahterakan rakyat. Kalau begitu, pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu mengenai peristiwa serangan fajar yang terjadi pada sistem demokrasi di Indonesia ini? Kalau menurut saya, untuk serangan fajar itu kan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Indonesia gitu. Salah satu contohnya seperti ketika pemilu, ada yang mencalonkan diri, baik itu mau menjadi wakil rakyat atau DPR atau DPRI gitu ya, atau sekalipun yang ingin menjadi presiden itu pasti ketika pemilu itu ada semua bantuan gitu ya. Nah itu jadi gimana ya, balik lagi sih, masyarakat Indonesia itu memang senang kalau dikasih ada bantuan itu sebagai kayak promosi, pilihlah saya, padahal kan itu juga salah satu yang bisa mencemarkan demokrasi itu sendiri kalau menurut saya pribadi. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk demokrasi di Indonesia ke depannya? Harapan Ibu mah pengennya itu Indonesia lebih transparan lagi, terus bisa menampung aspirasi masyarakat, tapi tidak hanya mengeluarkan pendapat saja gitu, maksudnya itu, tapi memang harus bisa dilaksanakan. Misal nih pemerintah itu memberikan atau mendirikan suatu program, ya harus terlaksana dengan baik gitu, sampai si program itu jangan merugikan rakyat. Baik Bu, kalau begitu terima kasih untuk pencerahannya dan waktunya. Semoga sesuai harapan Ibu, demokrasi Indonesia lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosidalina, mahasiswi semester 1 STI Tridharma. Mohon izin, saya di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, apa boleh saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu beserta pekerjaan Ibu sendiri? Oke, perkenalkan, nama saya Isnawati. Saya berprofesi sebagai guru di SMK Yadika Soreang, itu guru sejarah. Baik Bu, pertanyaannya yang pertama, menurut pandangan Ibu, demokrasi itu apa sih? Selain dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata-kata demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu adalah sebuah istilah aja sih sebenarnya. Jadi demokrasi itu adalah sebuah kebebasan yang diberikan oleh rakyat. Kebebasan itu dibuat oleh rakyat untuk rakyat dan kepentingannya untuk rakyat juga. Itu cuma istilah. Jadi demokrasi itu adalah sebuah kebebasan di mana masyarakat Indonesia itu boleh memilih dan mempunyai hak dan kewajiban. Dan demokrasi di sini adalah lebih menuntut kepada hak sebagai warga negara Indonesia, baik itu dalam kegiatan pemilu,
dalam kegiatan musyawarah untuk mufakat yang lainnya, baik organisasi yang bersifat kecil maupun organisasi yang bersifat besar. Jadi, demokrasi di sini adalah sebuah kebebasan diberikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya, bersuara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan isi kepala. Nah, itu adalah sebuah refleksi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada khususnya negara ini, contohnya yang tadi saya sebutkan. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu mengenai peristiwa serangan fajar yang terjadi pada sistem pemilu di Indonesia? Sistem pemilu Indonesia itu, jika saya mengkaji materi yang sudah saya ikuti, jadi kebetulan memang saya waktu kuliahnya itu ilmu administrasi negara dan belajar sistem demokrasi dan sebagainya. Mengkaji dari beberapa teori yang saya baca, demokrasi itu ada 3 jenis, ada 3 fase. Yang pertama yaitu demokrasi terpimpin, yang kedua itu demokrasi saya lupa lagi, dan yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila. Dan yang saat ini kita anut itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu bergulir semenjak versi Orde Baru hingga saat ini gitu ya. Orde Reformasi. Kan ada Orde Baru, Orde Lama, sama Orde Reformasi. Dan yang saat kita alami ini adalah Orde Reformasi, di mana seiring perkembangan zaman dan waktu kita harus mengikuti sesuai dengan demokrasi Pancasila. Nah, kemarin banget saya lihat berita bahwa ternyata gedung DPR itu adalah merupakan ide dari Bapak Soekarno. Dan kenapa orang-orang ingin memperebutkan kursi di kursi DPR? Ternyata kursi DPR itu mempunyai kenikmatan tersendiri. Tahu Tugu Monas? Tugu Monas sama gedung DPR kan gini ya bentuknya. Gedung DPR gini. Ternyata itu melambangkan alat kelamin dari perempuan dan laki-laki. Nah, ketika para pemangku atau calon jabatan itu duduk di kursi DPR, Bapak Soekarno itu melambangkan bahwa orang-orang yang duduk di situ adalah nikmat. Jadi orang-orang yang merebutkan kursi kekuasaan di DPR itu mempunyai kenikmatan tersendiri. Dan salah satu cara mereka untuk dapat kursi di gedung DPR, gedung hijau itu, yaitu dengan cara baik kampanye, serangan fajar, itu entah itu dengan politik uang, politik kekuasaan. Misalnya gini, kalau kamu pilih saya, kalau saya menang, saya jamin kamu pekerjaannya mudah di mana saja, atau pekerjaan kamu yang tadinya karyawan jadi manajer, atau misalnya yang tadinya masyarakat kecil dibodohi dengan uang. Karena sekarang kenapa banyak banget calon-calon pemangku jabatan DPR, DPRD, DPR RI yang mereka itu banyak yang mencalonkan, sehingga masyarakat Indonesia itu punten, awam atau kaula. Awam atau kaula ini adalah sekelompok orang yang minim informasi terhadap atau tidak pedulinya terhadap sistem demokrasi atau pemilu di Indonesia. Jadi mereka lebih memilih ya udahlah ambil uangnya, coblos orangnya, atau enggak ambil aja lah uangnya kiri kanan, nanti yang milih cuma terserah saya. Nah, serangan fajar di sini itu budaya yang jelek. Kenapa dibilang budaya yang jelek? Karena melawan hati nurani. Jadi masyarakat Indonesia di sini yang menerima serangan fajar secara langsung mereka melawan hati nurani, menyampingkan hati nurani. Jadi sistemnya politik, bisnis. Karena mereka siapa yang menguntungkan, ya dia akan terpilih. Jadi yang ngasih uang serangan fajar menguntungkan buat saya. Ngapain saya cari yang nggak ngasih uang? Jadi saya yang ngasih uang. Nah, ini budaya yang jelek yang masih berlaku di Indonesia. Kalau dihilangkan nggak bisa ya, karena memang kita nggak bisa mengontrol masyarakat Indonesia satu persatu. Tapi kalau masyarakat Indonesia ingat akan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5, mereka akan menghilangkan dan menggeserkan serangan fajar, baik itu calon kandidat maupun si pemilihnya sendiri. Nah, itulah alasan kenapa serangan fajar itu masih ada sampai saat ini, karena susah dihilangkan. Kalaupun dihilangkan, harus kembali ke kesadaran masyarakat Indonesia itu sendiri, bahwa balik lagi ke agama juga, berbohong dosa kan. Baik, selanjutnya apa harapan Ibu untuk demokrasi di Indonesia ke depannya? Harapan saya untuk demokrasi di Indonesia ke depannya itu bisa jujur dan adil. Demokrasi itu memang sebuah hal yang bukan aturan, karena masyarakat Indonesia itu bebas memilih. Masyarakat Indonesia itu diciptakan dengan Tuhan, dengan pola pikir yang berbeda, dan kita itu berkumpul di negara Indonesia ya atas takdirnya Tuhan. Kenapa kita menjadi masyarakat Indonesia? Kenapa kita punya sistem demokrasi? Karena Tuhan itu sudah menciptakan semua itu. Nah, menciptakan jujur dan adil itu balik lagi kepada karakter masing-masing masyarakat Indonesia. Dan harapan saya sebagai masyarakat Indonesia yang saat ini memang saya sudah tidak berkuliah lagi, tapi saya ingat waktu pelajaran dosen saya sampaikan,
harapannya sih bisa bersih ya sistem demokrasi khususnya pemilu. Kalau sebenarnya masyarakat Indonesia mau milih manapun nggak ada yang salah, tapi mungkin caranya untuk menang itu yang salah. Yang tadi berkampanye, serangan pajar, kemudian apa sih namanya menyingkirkan lawan dengan cara yang tidak halal, dan itu yang salah. Bersaing secara sehat sudah hilang sekarang, karena yang tadi ketika seseorang calon pemangku jabatan menempati kursi di DPR itu dapat kenikmatan yang sendiri. Nah, kamu juga bisa baca nanti kenikmatan apa yang dimaksud, yaitu dia dari segi finansial, dari segi kekuasaan, dari segi status sosial itu berbeda dengan masyarakat yang bukan pemangku jabatan. Dan harapan saya demokrasi Indonesia itu bisa bersih sebersih-bersihnya, baik itu dari calon maupun kita sebagai pemilih. Kita pemilih harus sesuai hati nurani, dan untuk pemerintahnya bisa itu lebih tegas kepada calon-calon pemangku jabatan yang melakukan tindakan black kampanye dan serangan pajar dan sebagainya. Dan itu perlunya sebuah sosialisasi ya yang intens, yang terus-menerus kepada masyarakat Indonesia, bahwa memang demokrasi yang salah, yang menggoreskan hati nurani, yang itu memang tidak benar. Dan saya mengerti betul kenapa masyarakat Indonesia lebih mementingkan atau mengambil yang menguntungkan, karena mereka pusing terlalu kebanyakan calon. Coba kalau calonnya sedikit, mereka juga bakal menimbang dan memilih dengan detail ya. Ini calonnya kebanyakan kayak DPR, dari praksi ini, praksi ini. Saya aja yang berkuliah dan administrasi negara itu kayak bingung gitu ya, berisahanya tak apa visi misinya gitu kan. Saya taunya ini ngasih uang, ini enggak gitu kan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Sistem demokrasi dan sistem pemilu Indonesia perlu dibenahi banyak ya, dari panitia penyelenggara, dari masyarakat Indonesia, dan perlu kegiatan sosialisasi terus-menerus, tata aturan yang baik dan benar seperti masyarakat Indonesia berdasarkan dan berasaskan Pancasila. Ya, baik Ibu. Terima kasih sudah mau diwawancari oleh saya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosidalina mahasiswi semester 1 di STI Tridharma. Mohon izin, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai demokrasi di Indonesia ini. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancari? Boleh meminta untuk memperkenalkan diri Bapak dan pekerjaan Bapak saat ini. Nama saya Agung Hartadi, Kepala BPS Kabupaten Bandung. Baik. Sekarang pertanyaan yang pertama ya Pak. Menurut pemahaman Bapak, demokrasi itu apa sih selain dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Ya, itu saja sih. Semua kekuasaan berasal dari rakyat. Gitu Pak? Ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai peristiwa serangan pajar yang terjadi pada sistem pemilu di Indonesia ini? Ya, secara kenyataan masih ada yang menjadi pemberitaan. Apakah itu benar atau tidak? Tapi itu kalau benar sangat mencederai demokrasi Indonesia. Yang terakhir, apa harapan Bapak untuk demokrasi di Indonesia? Ya, demokrasi Indonesia akan terus lebih maju sehingga pemimpin-pemimpin yang dipilih merupakan representatif dari kehendak rakyat. Baik, sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga penjelasan dari Bapak dapat bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.